Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencegah kerusakan alam adalah tanggung jawab kolektif yang dimulai dari kebiasaan kecil di rumah hingga aksi nyata di lingkungan sosial. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan alam. Dalam skala pribadi, yaitu mengubah gaya hidup. Perubahan dimulai dari diri sendiri dengan mengadopsi prinsip less is more. Terapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan, kantong belanja, dan lain-lainnya. Kemudian gunakan kembali barang yang masih layak dan pilah sampah untuk daur ulang. Hemat energi. Matikan lampu dan alat elektronik jika tidak digunakan. Gunakan transportasi umum, bersepeda, atau jalan kaki untuk mengurangi emisi karbon pribadi. Diet berkelanjutan. Kurangi sisa makanan atau food waste dan usahakan mengonsumsi produk lokal untuk mengurangi jejak karbon transportasi pangan. Kesadaran digital. Hapus email sampah yang tidak perlu untuk mengurangi beban server atau pusat data yang memakan energi listrik yang besar. Dari skala keluarga, yaitu pendidikan dan rumah tangga, dapat kita lakukan yaitu manajemen sampah rumah tangga. Buatlah sistem pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos untuk tanaman di rumah. Konservasi air. Gunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci piring. Pasang penampungan air hujan untuk menyiram tanaman atau mencuci kendaraan. Berkebun di rumah. Manfaatkan lahan sempit atau pot untuk menanam pohon atau tanaman pangan. Ini dapat membantu penyerapan CO2 dan menjaga sirkulasi udara di sekitar rumah. Edukasi sejak dini. Ajarkan anak-anak atau anggota keluarga lain tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui contoh yang nyata, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Dalam skala masyarakat, kita dapat melakukan beberapa perubahan besar di sekitar kita, yaitu program kerja bakti dan penghijauan. Aktif dalam kegiatan bersih desa atau penanaman pohon di lingkungan sekitar secara rutin dapat membantu pengelolaan sampah komunitas. Mendukung adanya bank sampah di tingkat RW atau RT agar sampah memiliki nilai ekonomi dan tidak berakhir di TPA. Membiasakan budaya saling meminjam alat seperti alat pertukangan. Daripada setiap rumah harus membeli yang baru untuk mengurangi konsumsi barang berlebih. Konsistensi jauh lebih berharga daripada aksi besar yang hanya dilakukan sekali. Langkah kecil yang dilakukan oleh jutaan orang akan memberikan dampak luar biasa bagi bumi kita. Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penambangan hutan secara liar, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya kita benahi sesegera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup, bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan itu. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja seperti menebang pohon secara liar yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali, sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air.
Bahkan, pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida di udara. Penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruk semakin habis dan akan rusak. Penggunaan kendaraan motor dan pendirian industri yang menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang di udara yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu di bumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah, tapi kalau mengembalikannya secara semula sangatlah sulit. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini telah diberikan kekayaan alam yang melimpah. Seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita.